pertama, fadilat makan semangka, buah semangka. Orang Arab kata batigh. Ada juga orang Arab yang menyebut dalam bahasa hariannya, bahasa pasarannya, hab-hab. Bahasa fasihnya batigh. Pak Ustaz, betulkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat suka dengan semangka? Betulkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, rajin-rajinlah kamu makan semangka, sebab dia adalah buah syurga. Kemanisannya bagaikan kemanisan dalam syurga. Bila kamu makan satu suap dari buah semangka, maka Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dari dirimu 70 macam penyakit. Bila kamu makan satu suap buah semangka, niscaya Allah akan masukkan ke dalam dirimu 70 obat. Bila kamu makan satu suap semangka, Allah beri kamu 10 fadilat. Allah angkat 10 derajatmu dan Allah hapuskan 10 dosa-dosamu." Hadirin dan hadirat yang bertanya, mohon pencerahan Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Demikian. Mewaan lain yaitu pahala, di mana Imam Al-Qurtubi menuliskan dalam kitab At-Tazkirah dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ali, rajinlah memakan buah semangka karena airnya dari air surga dan rasa manisnya adalah rasa manis surga. Setiap hamba yang memakan satu suap saja buah ini, Allah memasukkan ke dalam perutnya 70 macam obat dan mengeluarkan dari perutnya 70 macam penyakit. Untuk satu suap Allah mencatat untuknya 10 kebajikan dan menghapus darinya 10 keburukan dan mengangkatnya 10 derajat." Orang yang bertanya kirim video ini minta ulasan Ustaz. Lalu Ustaz pun coba cari jawabannya. Alhamdulillah, Ustaz dapat jawabannya yang telah ditulis oleh mantan Menteri Agama kita, mantan Mufti Wilayah Persekutuan, Dr. Zulkifli Al-Bakri, Masya Allah, jazahullahu khairan, di atas usaha beliau. Rupanya beliau juga pernah ditanya perkara yang sama. Kesimpulan yang dapat diambil dari jawaban beliau, setelah beliau kaji dan kaji, lalu beliau menjawab, semua riwayat tersebut tentang kelebihan buah semangka yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali adalah palsu, tidak sahih. Ini dikuatkan lagi oleh beliau dengan membawa nama-nama utama orang-orang alim, antara lain Imam Ahmad kata hadisnya tidak sahih. Imam Al-Jauzi kata itu bukan hadis. Imam kita, Imam An-Nawawi, yaitu
imam besar dalam mazhab Syafi'i kata itu palsu. Imam Az-Zarkashi kata itu bukan hadis. Imam Al-Qawi kata itu bukan hadis. Imam Al-Fattani juga katakan itu adalah palsu. Cukuplah itu sebagai jawaban. Tapi jangan sampai tersalah faham. Terdapat memang hadis yang sahih. Batigh atau semangka memang buah yang menjadi kegemaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz pernah duduk 8 tahun di Arab Saudi. Semangka di Arab Saudi besar dan manis, merahnya luar biasa. Walaupun ditanam di kawasan padang pasir. Tumbuh-tumbuhan tersebut atau buah tersebut memang wujud di negara Arab. Dan Nabi Muhammad sangat suka makan buah semangka. Tetapi sabda baginda kepada Sayyidina Ali menyebut kelebihan semangka seperti itu palsu. Tolong maklumkan kepada kawan-kawan, pada jemaah, kalau sekedar menyuruh mereka agar makan buah semangka, okey, bagus. Rasulullah juga suka. Tapi bila menyebut tentang kelebihan buah semangka, jangan. Jangan disebarkan. Sebab kita bimbang dengan hadis sahih mutawatir. Apa kata Nabi? Memberi amaran keras kepada orang yang menyebarkan hadis palsu. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menyebarkan hadis yang palsu, dia kata itu aku cakap tapi aku tak pernah cakap, suruh dia siap-siap bersedia untuk masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu jawabannya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertanyaan yang kedua. Pak Ustaz sudah bercakap tentang tawassul. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Tawassul maknanya kita melakukan perkara-perkara yang Allah suka, yang Allah redha sebelum kita berdoa. Dengan harapan mudah-mudahan doa kita segera dikabulkan oleh Allah. Ustaz ada bagi tawassul terbagi dua. Kita boleh lihat di dalam buku Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 2 bab tawassul. Ustaz dah tulis. Dan karena ini ada kaitan dengan ibadat, sebab doa itu ibadat. Yang datang dari Nabi hanya 3 saja yang boleh. Pertama, sebelum berdoa sebut banyak-banyak nama Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Bari. Kemudian diikuti dengan permintaan. Yang kedua, dengan ibadat yang kita lakukan. Baca Quran, salat, puasa, sedekah. Dengan melakukan amal-amal saleh itu, kemudian kita pun meminta kepada Allah. Itu namanya bertawassul dengan amal saleh. Yang ketiga, mohon doa dari seseorang, tapi dengan syarat orang itu masih hidup. Contohnya sudah sangat banyak. Itu sebabnya Umar ibn Khattab minta tolong didoakan oleh uncle Rasulullah, iaitu Abbas, supaya hujan turun di Madinah yang ketika itu kemarau. Dan ketika itu baginda telah wafat. Umar tidak datang ke kuburan Nabi, minta pada Nabi, tapi minta pada Abbas karena Abbas masih hidup. Pertanyaannya Pak Ustaz,
Boleh tak kita bertawasul dengan diri Rasulullah? Dengan kedudukan Rasulullah? Sedangkan baginda telah wafat. Hadirin dan hadirat. Bab ini ni khilaf para ulama. Ulama akidah berbeza pendapat. Baginda telah wafat. Ya Allah, kabulkanlah doaku berkat diri Rasulullah, berkat kedudukan Rasulullah. Para ulama berbeza pendapat. Tapi bila ditanya kepada ustaz, ustaz cenderung kepada tidak boleh. Sebab baginda telah wafat. Kalau baginda masih hidup, minta tolong baginda doakan, boleh. Tapi setelah baginda wafat, tapi Pak Ustaz, mengapa kita selalu sebut dalam berdoa atau sebelum berdoa dengan selawat kepada Nabi? Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Pak Ustaz itu boleh? Ini jawabannya. Nabi ada sebut, doa kamu tidak diangkat, tidak diterima, kecuali bila kamu awali dengan tahmid, memuji Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulullah, dan selawat ke atas Nabi. Itu bab selawat. Bukan bertawasul dengan diri Nabi. Selawat adalah ibadat. Tadi kita dah sebut, tawasul yang kedua yang dibolehkan dengan ibadat. Selawat ke atas Nabi itu adalah ibadat. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya marrah, sallallahu alaihi asyara marrah." Siapa bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat kita pada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, atau wassalatu wassalam ala Rasulillah, itu salawat. Bila kita bersalawat pada Nabi, Allah bersalawat kepada kita 10 kali. Salawat Allah pada kita maknanya Allah cucuri rahmat dan berkat. Termasuk Allah kabulkan doa kita. Jadi bersalawat sebelum doa, dia termasuk bertawasul dengan ibadat, bukan bertawasul dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perkara ini khilaf, Ustaz cenderung kepada tidak boleh bertawasul dengan diri Rasulullah setelah baginda wafat. Wallahu a'lam. Yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Pak Ustaz, bolehkah kita menyembelih korban bagi pihak orang mati, orang yang sudah meninggal dunia? Bagaimana jika si mati itu tidak berwasiat? Dan bagaimana pula kalau dia berwasiat? Hadirin dan hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih pernah menyembelih 2 ekor kibash, kambing besar kibash. Sembelihan pertama Nabi sebut, "Ya Allah, ini adalah korban untukku dan ahli keluargaku." Ini memberi isyarat, satu sembelihan kambing bukan untuk suami saja, termasuk keluarga, isteri, anak-anak, semuanya dah cover dengan satu sembelihan kambing. Nabi sebut. Kambing yang kedua, kibash yang kedua, ini adalah korban untuk umatku. Lalu riwayat ini
dikupas oleh ulama fiqh, fuqaha. Sehingga mereka berpendapat boleh kita menyembelih korban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sebab ucapan Nabi, ini adalah korban untuk umatku, dan umat Nabi Muhammad ketika itu ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal dunia. Begitu cara kesimpulan yang diambil oleh fuqaha, ulama fiqh, sehingga berdasarkan itu kata mereka, boleh kita korban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ayah kita ke, ibu kita, uncle, auntie, cousin, adik-beradik, atau kenalan kita, boleh. Tapi lain halnya, korban asalnya hukumnya sunat muakkad, bukan wajib, sunat. Tetapi apabila sebelum meninggal dunia seseorang itu berwasiat atau bernazar, kalau wasiat itu wajib. Harta peninggalannya ambil, keluarkan sesuai dengan wasiatnya. RM500 ke RM800, harga seekor kambing, keluarkan untuk bayar wasiat. Itu wajib. Atau karena dia bernazar, nazar wajib. Tetapi andai kata dia tidak bernazar, hukumnya hanya sunat. Nazar atau wasiat itu jadi wajib untuk korban orang yang sudah meninggal dunia. Demikian jawaban Ustaz. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Kita akhiri dengan